Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Bu Kota, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Sampurna Jua, unit kerja SD Gemi Kedai. Senang sekali saya bertemu dengan Ibu pada pagi hari ini. Selamat pagi Ibu, apa kabar hari ini Ibu? Selamat pagi Ibu, puji Tuhan kabar saya baik-baik Ibu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Ya, terima kasih Ibu, kabar saya baik-baik juga. Oh ya, ada pun maksud kedatangan saya di tempat tugas Ibu adalah untuk melakukan wawancara penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan berbagai paradigma, prinsip pengambilan keputusan dan pengujian keputusan di sekolah ini. Oke Ibu, saya siap untuk diwawancarai. Terima kasih banyak Ibu atas kesempatan Ibu untuk melakukan wawancara dengan saya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau butuhan moral? Dari kasus yang ada dapat dibedakan menjadi dua, yaitu antara dilema etika dan rujukan moral. Oke, baik Ibu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini dalam pengambilan keputusan dalam kasus dua kepentingan yang sama-sama benar, didasarkan pada rasa peduli, kasih sayang, dan memikirkan dampak jangka pendek dan jangka panjang. Terima kasih Ibu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu biasa lakukan? Langkah-langkah atau prosedur dalam pengambilan keputusan yang dilakukan selama ini adalah dengan melakukan analisa kasus, melihat siapa saja yang terlibat, nilai apa saja yang berkepentingan, data dan fakta yang mendukung, serta melakukan uji kebenaran atau salah. Pertanyaan yang berikut Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar. Yang berikut Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang merupakan tantangan dalam mempertimbangkan segala dampak yang ada, berpikir dengan matang dan jangan menuruti emosi, jangan berpengaruh oleh arahan orang lain, dan menentukan tentang nilai-nilai kebenarannya. Terima kasih Ibu. Pertanyaan yang berikut, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu juga langsung menyelesaikan masalah cepat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa Ibu? Pada kasus dilema etika yang dilakukan, biasanya langsung diselesaikan saat sidang. Namun pada masalah yang lebih berat, diperlukan jadwal tertentu untuk menyelesaikannya sesuai dengan prosedur. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Adanya seorang guru kelas yang berperan aktif di sekolah,
yang memberikan wawasan dan pengetahuan baru sehubungan dengan prosedur pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema etika. Kepada yang berikut Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang saya petik adalah pengambilan keputusan yang dilakukan dengan mempertimbangkan paradigma dan proses berpikir dalam dilema etika yang selanjutnya dilakukan pengujian menggunakan langkah-langkah sistematis sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu murid akan merasakan kebahagiaan setinggi-tingginya setelah melaksanakan proses pembelajaran, atau saat ini kita menyebutnya sebagai merdeka belajar. Oke, terima kasih Ibu atas kesempatannya, sehingga kegiatan wawancara ini dapat berjalan dengan baik. Sukses selalu ya Bu. Iya. Salam, selamat pagi Bapak. Senang sekali saya bertemu dengan Bapak hari ini. Perkenalkan, nama saya Bui Kota, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Saburai Jua, unit kerja SD Kebun Kodai. Apa kabar hari ini Bapak? Selamat pagi Ibu, puji Tuhan, kabar saya baik. Bagaimana kabar Ibu hari ini juga? Ya, puji Tuhan, kabar saya baik-baik Bapak. Oh ya, maaf mengganggu Bapak dengan kedatangan saya ke tempat tugas Bapak sebagai pimpinan di SDGB Kota M02. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan berbagai paradigma, prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah. Apakah Bapak bisa meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman tentang pengambilan keputusan yang ada di sekolah yang Bapak pimpin? Baik Ibu, saya siap untuk diwawancarai saat ini. Terima kasih Bapak. Nah, kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, kalau selama ini saat saya mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika, saya sering berkoordinasi dengan guru untuk melihat kasus tersebut, siapa yang terlibat, dengan melihat kebenaran yang ada untuk dilakukan pengujian kebenarannya. Lalu saya musyawarahkan untuk pengambilan keputusan sesuai dengan peraturan yang berlaku yang sudah disepakati bersama. Terima kasih Bapak atas jawaban Bapak tentang penanganan kasus-kasus yang terjadi di sekolah Bapak. Pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, memang kadang kita menjadi seorang pemimpin itu dilema, ya, dilema. Apalagi mengambil keputusan ya dari permasalahan yang kalau kita lihat sama-sama benar, tetapi tetap kita sebagai pemimpin harus berpegang teguh pada peraturan, apalagi peraturan yang sudah disepakati bersama. Tetapi juga perlu kita melihat nilai-nilai kebaikan dan bermanfaat bagi banyak orang. Luar biasa Bapak. Pertanyaan saya yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, untuk langkah-langkah prosedur ini selama ini, sebelum saya mengambil suatu keputusan dari suatu permasalahan yang ada, yang saya lakukan yaitu pertama saya mencari fakta, kemudian saya mencari data-data yang ada. Kemudian yang berikut saya juga memanggil orang-orang yang bersangkutan di dalam masalah ini. Kemudian saya juga sering berkoordinasi dengan pihak terkait. Ya.
Kemudian saya berkomunikasi dengan teman-teman guru juga, bahkan serta teman-teman yang ada, teman-teman sejawat yang lain, untuk menyelesaikan permasalahan ini. Saya sangat termotivasi dengan pengambilan keputusan yang telah dilakukan oleh Bapak. Pertanyaan yang keempat adalah hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, untuk keputusan yang saya ambil itu hal yang menurut saya efektif. Yang saya ambil itu melakukan konferensi internal dengan guru-guru lain. Jadi saya panggil guru-guru, individu-individu guru, kemudian saya bertukar pikiran dengan mereka untuk mengambil keputusan. Terima kasih lagi Bapak. Pertanyaan saya yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Selain tantangan, selain hal yang menurut Bapak hal itu baik, dan ada juga tantangan. Hal apa yang menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kasus-kasus yang ada di sekolah kami, contohnya sering dilema itu kadang ada orang tua yang berpengaruh ya, di dalam lingkungan masyarakat di sini. Contoh mungkin seperti ada lurah atau pejabat-pejabat punya anak yang sekolah di sini, ketika buat masalah itu kita dilema, tapi sebagai pemimpin yang berpegang pada hal yang baik ya kita tetap mengambil keputusan sesuai dengan aturan yang ada. Hal yang merupakan tantangan adalah mempertimbangkan segala dampak yang ada, berpikir dengan matang, dan juga jangan kita menuruti emosi kita, jangan terpengaruh oleh arahan orang lain, dan menentukan tentang nilai-nilai kebenaran. Saya sangat termotivasi, dan menurut saya pengambilan keputusan penanganan kasus-kasus yang dilakukan oleh Bapak di sekolah ini sangat bagus. Saya lanjutkan pertanyaan saya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, baik Ibu, karena kasus ini munculnya tidak rutin, ya kadang ada, kadang tidak ada, sehingga untuk saya sendiri, saya tidak pernah membuatkan jadwal khusus untuk masalah-masalah yang ada. Untuk penyelesaian juga, saya juga tidak mempunyai catatan atau jadwal juga. Tergantung berat rintangan kasus. Jika kasus itu ringan, maka bisa diselesaikan secara langsung saat itu juga. Tetapi jika memerlukan penanganan yang melalui tahapan-tahapan yang berlaku, yaitu meninjau fakta atau data, komunikasi dengan semua pihak, yaitu murid, lalu saya berkoordinasi dan bermusyawarah dengan tim untuk mengambil keputusan yang terbaik. Terima kasih Bapak. Pertanyaan saya yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika? Ya, untuk faktor-faktor yang selama ini mempermudah saya untuk mengambil keputusan, ya saya selalu berkoordinasi dengan baik dengan tim. Ya, seperti para guru, para komite, para wali murid, serta saya juga sering berkoordinasi dengan, kebetulan sekolah kami ini sekolah Dumit, jadi sering berkoordinasi dengan pihak yayasan. Baik Bapak, pertanyaan saya yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak, pembelajaran apa yang Bapak petik
dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika. Bagi Ibu, untuk pembelajaran yang saya dapatkan adalah dalam pengambilan keputusan adalah kita penting untuk berkomunikasi dan berkoordinasi yang baik dengan semua pihak agar pengambilan keputusan akhir yang diambil sesuai dengan sasaran dan dampak positif serta berpihak kepada murid. Oke, terima kasih Bapak atas setiap persoalan yang Bapak alami, selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan semua pihak, dan semuanya itu harus berpihak pada murid. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan, meluangkan waktu dari kesibukan Bapak dan menerima saya untuk melakukan wawancara. Tuhan Yesus memberkati Bapak, sukses selalu Bapak. Terima kasih banyak Ibu. Saya juga berterima kasih kepada Ibu juga sudah meluangkan waktu untuk datang bertemu dan kita juga bisa bertukar pikiran. Terima kasih banyak.